Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Sadaqallahul azim. Ashabul fadilah, para alim, ulama, asatid, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati dan semoga selalu dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Semoga rasa syukur kita menjadi jalan bagi kita semua untuk mendapatkan tambahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehingga kita semua termasuk dari golongan yang mendapatkan anugerah Allah umur yang panjang untuk beribadah. Allah berikan kepada kita semua keluasan rizki yang halal, yang luas, yang barokah, yang menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rasa terima kasih kita kepada baginda Rasul biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua dengan rahmat Allah memperoleh keikhlasan untuk selalu membasahi lisan kita ini dengan sholawat dan salam kepada baginda Rasul, sehingga kita mendapatkan keberkahan beliau untuk ittiba'us sunnah dan memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan terakhir kita mengkaji tentang golongan-golongan yang perlu kita berikan perhatian. Terakhir itu kalau saya tidak salah tentang orang miskin. Jadi orang miskin itu adalah orang yang tidak memperoleh apa yang mencukupi, ya, entah karena tidak mempunyai daya, tidak kuat, tidak memiliki tenaga, entah dia tidak memiliki tempat tinggal, entah dia tidak memiliki pakaian dan seterusnya. Maka hendaklah kita itu implementasi dari laisal birro. Dari implementasi ayat ini, laisal
Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi. Bukanlah kebaikan itu tentang masalah menghadap saja. Ini juga disampaikan oleh beliau-beliau tersebut tadi itu. Sa'id bin Jubair, Abi Ja'far Al-Baqir, Hasan, Qatadah, Dihab, Zuhri, Rabi dan Anas wa Qatil. Wasailin wa humul ladzina yata'arraduna lit-talabi fayatuna minaz zakawat was shadaqat. Yang berikutnya yang perlu kita konkretkan dalam berbuat baik itu adalah kepada orang yang meminta-minta. Yang mereka ini secara terang-terangan meminta, kemudian mereka diberi entah itu zakat atau juga diberi mereka ini adalah sedekah. Kama qala al-Imam Ahmad haddatsana Waqi' wa Abdurrahman qala haddatsana Sufyan an Mus'ab bin Muhammad an Ya'la bin Abi Yahya an Fatimah bint al-Husain an abiha qala Abdurrahman Husain bin Ali. Jadi ada hadis dari Sufyan bin Mus'ab bin Muhammad dari Ya'la bin Abi Yahya dari Fatimah binti Husain dari ayahnya qala berkata Abdurrahman Husain bin Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lisaili haqqun wa in jaa ala farsin. Orang-orang yang meminta itu Pak punya hak walaupun dia itu menggunakan kendaraan. Tapi jangan disalahpahami ya. Ini mungkin musafir, habis bensinnya habis dan sebagainya. Nah, saya enggak sependapat itu kalau kemudian keliling minta, itu saya pribadi ya, mohon maaf. Itu apalagi terus bawa nama agama, wah itu kayaknya kurang pas itu. Jadi ini kalaupun yang datang itu dia berkendaraan punya nek kuda misalnya, karena memang dia keadaannya itu butuh, nah itu beda, itu boleh kita beri. Rawahu Abu Dawud. Jadi kondisi menaiki kendaraan itu, kuda itu, karena memang dia musafir tadi ini, ada tindak lanjutannya, membantu gitu. Nah, beda kalau kemudian ternyata ya di situ-situ aja muternya, naik kendaraan juga. Nah, itu beda lagi. Ya selama panjenengan mengikuti kata hati, oh ini memang digunakan untuk masjid, ini digunakan untuk anak yatim, ini digunakan untuk apa? Ya silahkan. Nah, yang penting kan jenengan dasarnya itu benar ini gitu loh. Nah, saya khawatir nanti misalnya ya minta bantuan tapi nggak selesai ini yang dibangun, nah, susah ini. Itu jangka panjang susah. Misalnya seperti itu. Berikutnya wa fir riqab wa humul mukatibun alladzina la yajiduna ma yu'addunahu fi kitabatihim wa sayatil kalam ala katsirin min hadzal asnaf. Berikutnya ar-riqab. Ar-riqab karena kita bahas dulu, yaitu orang-orang yang menjadi budak tapi ingin apa Pak? Merdeka. Jadi dia jadi budak tapi ingin membebaskan dirinya, ingin memerdekakan dirinya. Maka ini perlu dibantu ini. Ya. Ingin melunasi hutang-hutangnya itu. Makanya dia ingin bebas. Dan pembahasan tentang hal-hal tadi itu akan ditindaklanjuti dalam ayat tentang zakat. Di surat Baro'ah, surat Taubah, insyaallah ta'ala. Waqad qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abi haddatsana Yahya bin Abdul Hamid haddatsana Syarik an Abi Hamzah an Sya'bi haddatsana Fatimah bint Qais. Disampaikan oleh Ibnu Abi Hatim, disampaikan kepada kami oleh ayahku dari Yahya bin Abdul Hamid, disampaikan kepada kami Syarik dari Abi Hamzah dari Sya'bi, disampaikan kepada kami Fatimah binti Qais annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
beliau ini Fatimah binti Qais ini bertanya kepada Rasulullah, afil mali haqqun siwa zakah? Apakah afil mal, apakah dalam harta itu ada hak, ada kewajiban kepada harta itu selain mengeluarkan zakat? Paham ya Pak ya? Jadi selain zakat itu apa ada kewajiban lain berkaitan dengan harta kita itu? Nah, dia bertanya. Qalat, maka kemudian beliau melanjutkannya, fatala alayya. Maka kemudian Fatimah Qais ini menceritakan bahwa beliau Rasulullah itu membaca ayat yang kita kaji ini. Wa atal mala ala hubbihi, hendaklah dia mengeluarkan harta yang disenanginya, yang dicintainya, yang disayanginya. Berarti apa? Walaupun panjenengan sudah mengeluarkan zakat, panjenengan masih sedekah. Aku wis mari zakat lah opo ngekeimane, itu ceritanya beda. Zakat itu kewajiban, di sini adalah kebaikan. Zakat itu kewajiban, ini kebaikan. Gitu loh. Maksudnya jangan hanya ngurusi ibadah sholat saja. Sama kasusnya dengan orang kurban. Man lahu sa'at, barang siapa yang diberi Allah kelapangan rizki, kemudian walam yudahi, kemudian dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat, janganlah dia mendekati masjid. Maksudnya apa? Jangan cuma, Rasulullah itu mau bilang, jangan cuma ibadah sama Allah saja, ibadah sama yang lain, sama makhluknya ini, peduli. Jadi dalam harta itu selain zakat ada juga sedekah untuk orang-orang yang membutuhkannya. Kemudian dilanjutkan, rawahu Ibnu Bardawi min hadits Adam bin Iyas. Ada hadis yang lain dari hadis Adam bin Iyas dari Yahya bin Abdul Hamid, kilahuma an Syarik dari Abi Hamzah dari Sa'bi dari Fatimah binti Qais, yang redaksinya berbeda. Fil mali haqqun siwa zakah, bahwa dalam harta itu ada hak selain zakat yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Summa qara'a laisal bir an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Makanya kemudian membaca ayat ini. Jadi ayat ini Bapak-bapak ini mengajarkan kepada kita bahwa cara berbuat baik itu jangan berhenti dengan sholat, dengan ibadah mahdahnya saja, tapi dengan amaliyah soleh lainnya. Selanjutnya wa qauluhu wa aqamas shalah wa ataz zakah. Kemudian hendaklah mendirikan salat, wa ataz zakah, ai wa atim af'alas salati fi awqatiha, dan sempurnakanlah amalan-amalan salat disesuai waktunya, disesuaikan dengan waktunya, baik itu rukuknya, sujudnya, tumakninanya, khusyuknya, sesuai dengan apa yang ditentukan oleh syariatnya. Jadi ingat, jangan, maknanya apa? Jangan cuma sekedar melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat itu perintah, tapi menjaga kesempurnaan sholat itu kebaikan yang berbeda. Yang penting sholat, jangan. Karena menyempurnakan sholat itu juga bagian dari kebaikan-kebaikan itu.
tumak ninahnya. Berapa Pak ukuran tumak ninah Pak? 1 kali baca tasbih subhanallah. Itu. Jadi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Oh berarti 1. Kalau 3 bagus. Kalau jenengan subhanallah, wah ini belum tumanina berarti. Ya, ruku. Ya. Jadi ukurannya itu. Ulama memberikan tuntunan seperti itu. Allahu akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, sempurna berarti tumanina. Apalagi sampai 3 kali. Nah itu. Jadi sempurna. Jadi tidak tergupuh-gupuh, tidak tergesa-gesa. Itu bagian dari kebaikan itu sendiri. Termasuk sujudnya juga. Jangan kayak baru dikasih pir, mental-mental. Iya. Jadi dus. Kayak baru diservis gitu ini. Iya. Jadi harus tumaknina sujud subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Itu baru. Bukan dus. Iya. Ini beda ya. Itu kebaikan juga itu. Sujudnya dan seterusnya, khusyuknya dan seterusnya. Kemudian wa ata zakah yahtamilu ayyakunal murad bi zakatun nafsi wa takhlisuha minal akhlaq ad-dani'ah ar-radilah, dan mengeluarkan zakat, menunaikan zakat. Tetapi zakat di sini ini termasuk ayyakunal murad zakatan nafsi, juga zakatnya jiwa, menyucikan jiwa. Bukan hanya sekedar hartanya saja, jiwanya juga di situ. Memurnikannya apa? Memurnikan tentang apa? Tentang akhlaknya. Dari apa? Perbuatan yang hina. Kenapa? Karena diterangkan di sini qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang telah menyucikan jiwanya, dan sungguh hina, celaka orang yang mengotori jiwanya. Sebagaimana Nabi Musa menyampaikan kepada Fir'aun, hallaka ila anta zakka, ya hallaka ilayya, ya hallaka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ini Nabi Musa bilang ke Raja Fir'aun, Fir'aun, apakah kamu punya keinginan untuk aku ajak membersihkan jiwamu, untuk aku ajak kepada Tuhanmu, agar supaya engkau menjadi hamba yang takut kepada Allah. Sebagaimana firman yang lainnya, wa wailul lil musyrikin alladzina la ya'tuna zakah. Celaka. Jadi orang itu mengeluarkan zakat, sebenarnya ada 2, baik hartanya juga jiwanya di situ yang digarap, melunakkan hatinya. Orang kalau sering sedekah itu lunak hatinya. Iya. Ruhaniyahnya itu tenang. Jiwanya itu tenang. Kama qala Sa'id bin Jubair wa Muqatil bin wa yakunu madhkur min i'tai hadhil jihad wal asnaf al madhkurin inma huwa tatawwu. Jadi semua yang disebutkan tadi di surat Al-Baqarah ayat 177 ini adalah sunnah tatawwu, kebaikan untuk menyambung apa? Silaturahim. Ya. Makanya diterangkan kemarin tentang keutamaan memberi kepada kerabat. Ya, sebagaimana disampaikan dalam hadis sebelumnya,
dari Fatimah binti Qais, sesungguhnya dalam harta itu ada hak-hak mereka selain zakat. Bisa dipahami Pak ya? Terus yang penting apa lagi? Nah itu tadi seakan-akan seperti zakat tadi itu kan. Padahal itu yang tatawu'nya, yang sunnahnya. Apalagi yang dimaksud dengan kebaikan dalam ayat ini? Termasuk wal mufuna bi ahdim idza ahadu, menepati janji ketika berjanji. Hati-hati. Nah, ini jam biro jam 10. Jam 10 nanti OTW. OTW nanti. OTW janjiannya di Batu, OTW di Jogja. Ya bener, on the way memang ke sana. Tapi kapan nyampenya ini enggak tahu. Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Hati-hati. Orang-orang yang berjanji, dia menepati janjinya dan dia tidak merusak janjinya. Masya Allah. Ada 3 janji yang berat. Ya, Bapak sudah tahu semuanya toh? Ya, pertama janjinya Nabi kaum Bani Israel kepada Allah. Mereka mengingkarinya. Yang berat, janji berat itu. Yang kedua, janji seorang laki-laki janji di hadapan Allah, ijab kabul. Yang ketiga apa Pak? Janji Rasul untuk melaksanakan risalahnya itu, menyampaikan risalahnya itu. Makanya tanggung jawab besar ini. Makanya kalau sampai kemudian kita yang tidak menepati janji, mohon maaf, diterangkan di sini hadhis sifatun nifaq. Ini berarti masuk kategori orang munafik. Hati-hati kalau janji. Makanya Pak, jangan gampang-gampang janji. Kalau saya itu hati-hati. Apalagi sama anak-anak. Oh, diingat terus Pak. Tagih temen. Apalagi sama ibunya anak-anak. Itu. Jadi janji itu harus ditepati. Sebagaimana hadis ayatul munafiki thalathun. 3 ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau berbicara dia dusta. Ngomong sampai berbusa-busa. Iya. Yang dengar itu sampai pertama mingkem langsung buka gitu. Tapi ternyata nol, dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji ternyata dia tidak menepatinya, tidak memenuhinya. Wa idza tumina khana. Jika dia dipercaya dia berkhianat. Atau hadis yang lain, wa idza haddatsa kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Jika berjanji dia tidak menepati, jika dia bersengketa dia curang, ada masalah main curang. Ini ciri-ciri munafik ini. Makanya ayat ini kemudian selanjutnya menjelaskan was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ai fi halil faqri wa humul ba'sa. Makanya orang-orang itu termasuk yang melakukan kebaikan, kebajikan ketika dia dalam keadaan fakir, kekurangan, kebutuhannya banyak, terbatas dia, tapi dia masih mau sabar. Dalam keadaan fakir itu, dalam keadaan berat hidupnya, dia masih sabar. Ya Pak,
Kita ini harus belajar ini. Kadang saya nggak mau bilang bapak-bapak lah. Kadang tiba-tiba jadi seorang sastrawan tiba-tiba. Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Wah, ini. Untung nggak nyaut di atas saya. Kalau nyaut ya geblak juga saya. Ya, kadang kan kita begitu. Masya Allah. Seberat apapun, sesulit apapun, sabar kita, itu adalah kebaikan. Wa fi halil marad wal asqam wa huwa dharra, atau ketika sakit. Nah, ini yang cuma dikenai nyeri-nyeri, berarti sakit apa itu? Kebanyakan kacang. Nah, itu lah apa sampean mlakune kok koyo ngono? Embuh iku mau bengkak iki embuh. Prosoke mau gak tabrakan enggak kebentuk apa ini. Ya Allah. Itu kayak gitu itu. Wis kalau di masjid sembuh itu, Pak. Ketemu teman soalnya. Iya. Tapi nanti kalau sudah sampai rumah, aduh gitu. Lah apa Pak? Embo iki. Loro. Padahal istrinya mau sampean tak delok Pak, nduk teras ngikik-ngikik sampean niku beda. Ya Allah, ketika sakit macam-macam Pak karakter orangnya. Ada yang ketika sakit diem, melungker. Ada yang ngomel-ngomel Pak, ada. Iya. Loh kok tahu Ustaz? Saya soalnya sering opnam saya. Ngelihat orang itu gampang Pak, habis operasi itu. Habis operasi kan ditaruh di ruang yang pemulihan itu. Apa namanya itu ya? Baru sadar itu loh. Itu, ya pokoknya habis operasi dikumpulkan di situ. Ada yang misu-misu. Saya itu, ada yang jerit-jerit. Itu ketawa saya. Ya Allah, iya. Astagfirullah. Ya kita ini Pak, semoga kita dirahmati Allah semuanya ini. Wis, semoga gak ada yang sakit lah ya Pak ya. Biar enggak ketahuan siapa diri kita gitu. Iya, ya Allah, ada yang sakit gigi langsung emosi bawaannya. Sampai kok menengah ya. Gak rakit mau. Astagfirullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Wahinal ba'si ay fi halil qitali wal tiqal ada, atau ketika perang. Ketika perang itu susah itu. Makanya ada orang Pak, ya bagaimana dia hati-hati itu. Orang yang pernah dengar kisah itu, yang haus dicari, ada minum tinggal sedikit. Ini tinggal setetes. Di belakangku ternyata ada yang kayaknya lebih haus daripada aku. Sampean kasihkan itu aja. Gitu. Kasihkan lagi. Dengar lagi, kayaknya lebih haus lagi. Gitu. Kasihkan lagi. Ternyata enggak nututi meninggal. Yang di antara satunya meninggal semuanya. Karena apa? Bersabar dia, mau ngalah dia. Wah, kalau saya Pak, kalau saya sama bapak-bapak maksudnya, ada yang aku disik, ngombe, entek wis rezekine lah ngono Pak ya, masya Allah. Atau itu yang mau berkorban, yang berbuat baik seperti itu, bersabar seperti itu. Ada yang kadang apa Pak? Karena sakit dia tidak kuat sakitnya, akhirnya apa? Bunuh diri. Karena ada kisahnya itu. Karena tidak kuat, akhirnya dia malah bunuh diri. Tidak bisa bersabar itu. Masya Allah. Semoga kita semuanya, memang sulit ya. Semoga kita semua dirahmati Allah dengan kesabaran. Wes, pakai kata-kata dirahmati Allah aja Pak. Iya. Wes, kalau ngomong semoga kita diberi kesabaran, sulit. Kecuali Pak sabar. Iya. Iya. Tapi kalau semoga kita dirahmati Allah, diulasi Allah dengan
kesabaran. Insya Allah ini. Iya, masya Allah. Wa fi halil marad wal asqam wa hinal bas. Qala Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa Abu Aliyah wa Marratil Hamadani wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair wal Hasan wa Qatadah wa Rabi' bin Anas wa Suddiyu wa Muqatil bin Hayyan wa Abu Malik wa Dhihak wa Irum innama nasab. Sesungguhnya kata mereka ini as-sabirina 'alal madhi wal hathi 'ala sabri fi hadhil ahwal. Jadi yang dimaksud dengan sabar dalam konteks ayat ini dalam kondisi-kondisi tadi itu, ketika sakit, ketika sulit hidupnya, ketika berat hidupnya, ketika banyak masalahnya, dia sabar. Sabar itu bukan pasrah loh Pak, usaha, ikhtiar, gitu. Jadi dalam kondisi-kondisi inilah mereka ini diberi julukan sabar. Wasu'ubatihi, dalam kesulitannya. Wallahu a'lam, dan ingat yang tahu hakikat sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang tahu itu kan dalam diri kita itu kan hati itu. Wa huwal musta'an wa alaihi takalan wa qawlu ulaika alladziina shadaqu. Karena dialah Allah tempat kita meminta pertolongan, permohonan. Maka kalau sudah kita berhasil melakukan itu semua dari ayat awal tadi ya, tentang orang yang iman, yang taat, yang berbagi, memberi dan seterusnya itu, ulaikal ladzina shadaqu ay haula'il ladzina tasafu bihadhi sifat humul ladzina shadaqu fi imanim. Kalau kita ini bisa mengamalkan semua tadi itu dari ayat yang kita kaji ini ya, dari dia itu amanah billah wal malaika wal kitab wan nabiyyin, memberi harta yang disenanginya, membantu kerabatnya, membantu anak yatim, membantu orang-orang miskin, membantu orang dalam perjalanan, membantu orang yang meminta-minta, membantu orang yang ingin merdeka, mau menyempurnakan sholatnya, memberi zakatnya, menunaikan janjinya, bersabar ketika dalam kesulitan, dalam keadaan bahaya. Maka itulah ciri-ciri orang yang kata tafsir ini shadaqu fi imanihim, yang bisa dipercaya, dibenarkan keimanannya kepada Allah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kenapa? Li'annahum haqqaqul imanil qalbi bil aqwal wal af'al. Kenapa? Karena mereka memastikan keimanannya dalam hati mereka, dalam perkataan mereka, dan dalam perbuatan mereka. Hati-hati Pak. Kaitannya dengan sholat. Sholat Pak, kalau sholat sujud, kalau sujud yang benar kakinya. Kalau duduk yang benar, jangan ditumpuk. Nah, jadi kaki begini, jangan begini duduknya. Nah, ini. Jadi hati-hati. Sholat sempurnakan, jangan tergesa-gesa. Iya. Termasuk menyempurnakan itu adalah kebaikan-kebaikan sholat itu. Jadi nanti kalau ada yang sholat kakinya tidak benar, diingatkan Pak. Ya, jadi jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan Bapak tahu Bapak salah. Nah, yang diingatkan, tapi caranya jangan depan orang banyak mungkin. Nanti kalau berdua, gitu, diingatkan. Terus fahaula'i humul ladzina shadaqu, maka mereka inilah orang-orang yang beriman, yang bisa dibenarkan, dipercaya keimanannya. Wa ulaika humul muttaqun. Nah, karena imannya sudah bisa dibenarkan, dipercayai, maka mereka inilah orang-orang yang bertakwa. Takwa yang bagaimana? Bertakwa menjauhi semua yang diharamkan dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Taat kepada Allah,
menjauhi semua larangan Allah. Sampai sudah selesai ayat 177 ini. Memang ayatnya memang panjang sekali. Iya. Ini dari saya, kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya. Semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabi'a sya'ni wa daraji'at fatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami Rabbi famfa'na bi barakatim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna bi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a sya'ni wa daraji'at fatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami amin ya Allah amin ya Allah ya Allah ya Rabbal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon keberkahan dari Al-Qur'an yang kami baca, yang kami pelajari, yang kami tafakkuri, yang kami tadabburi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, bagi orang tua kami yang telah meninggalkan kami. Ya Allah, ampunilah mereka, angkatlah derajat mereka, muliakanlah kedudukan mereka. Ya Allah, bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami, ya Allah, ampunilah kami dan mereka, berilah kami kesempatan membahagiakan dan berbakti kepada mereka. Ya Allah, anugerahkanlah kami dan mereka husnul khatimah. Ya Allah, anugerahkanlah kami semua yang hadir di majlis ini. Ya Allah, keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah warahmah, keturunan yang saleh-saleh dari golongan yang mendirikan salat, menegakkan salat. Ya Allah, dengan rahmat-Mu anugerahkanlah kami dan anak-anak kami, keturunan kami untuk ikhlas membaca Al-Quran, mengamalkannya, menghafalkannya dengan rahmat-Mu. Ya Allah, apabila di antara kami saat ini sedang sakit, ya Allah, rahmatilah kami dan mereka, sembuhkanlah kami dan mereka, angkatlah penyakit kami dan mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, apabila di antara kami saat ini sedang dalam kesulitan, ya Allah, berilah kami pertolongan-Mu, ma'unah-Mu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Apabila
apabila di antara kami saat ini dalam kondisi hutang piutang, ya Allah, berilah kami ya Allah rizki yang halal yang barokah yang menjadikan kami bisa melaksanakan kewajiban kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.